balik lagi sama aku Rindra Yu Antika, mahasiswi dari program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Musikaritas. Nah, untuk video saya kali ini, saya akan menjelaskan yaitu tentang sindrom koroner akut atau yang sering juga disebut dengan SKA. Nah, sindrom koroner akut ini adalah sebuah penyakit yang mengacu pada presentasi klinis iskemia miokard akut. Nah, sindrom koroner akut ini juga adalah suatu fase akut dari suatu angina pectoris yang tidak stabil yang disertai infark miokardium akut dari gelombang Q dan dengan peningkatan ST yang terjadi karena adanya trombosis akibat ruptur plak pada aterosklerosis yang tidak stabil. Nah, kemudian di sindrom koroner akut ini ada juga etiologinya atau yang bisa disebut juga dengan penyebab dari SKA itu sendiri. Salah satu sumber masalah dari SKA adalah hanya terletak pada penyempitan pembuluh darah jantung atau yang bisa disebut juga dengan vasokontradiksi. Nah, penyempitan ini diakibatkan oleh ada 4 hal. Yang pertama yaitu ada karena adanya penimbunan lemak atau yang sering disebut dengan aterosklerosis dalam pembuluh darah akibat konsumsi kolesterol yang tinggi. Kemudian yang kedua, karena adanya sumbatan atau yang sering disebut dengan trombosis oleh sel beku darah atau yang bisa disebut dengan trombus. Dan yang ketiga yaitu karena vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat kejang yang terus-menerus. Dan yang keempat ada infeksi pada pembuluh darah. Nah, selanjutnya yaitu ada pula tanda dan gejala ataupun bisa disebut dengan manifestasi klinis dari sindrom koroner akut ini. Yang pertama, sering merasakan nyeri dada atau rasa tidak nyaman yang tidak hilang pada saat istirahat. Kemudian nyeri atau ketidaknyamanan digambarkan seperti terasa seperti terbakar atau diremas, seperti sesak, tertekan ataupun nyeri. Kemudian pasien juga dapat saja mengelak seperti dia tidak merasakan nyeri dada dan mengeluh sakit gigi, kemudian nyeri pada rahang atau siku atau merasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Dan kemudian pasien juga merasakan ketidaknyamanan sering dirasakan pada area substernal. Kemudian nyeri juga seringkali menyebar ke daerah tangan, leher, rahang, punggung dan ataupun bahu. Dan juga bisa merasakan mual, muntah, sesak nafas, berkeringat dingin, lemah, pusing, dan juga bisa jantung berdebar. Kemudian pasien juga bisa merasakan kematian akan datang. Kemudian ada juga tanda dari kegagalan ventrikel kiri atau crackle suara jantung es, kemudian distress pernafasan. Nah, jika infark mengenai area yang luas pada bagian anterior ventrikel kiri. Nah, juga bisa terjadi takikardi muncul sebagai akibat dari stimulasi simpatis, bradikardi, atau berbagai derajat AV block sering terjadi pada infark miokard inferior. Nah, selanjutnya yaitu ada pula faktor resiko dari SKA ini. Yang pertama itu ada faktor penting yang mempercepat terjadinya penyakit jantung koroner ini sendiri dan dikenal sebagai faktor risiko adalah seperti pasien yang mengalami hipertensi atau hiperlipidemia, kemudian perokok berat, diabetes mellitus, obesitas, kemudian stres, emosian, kurangnya aktivitas fisik, kemudian keturunan, usia, dan juga jenis kelamin. Nah, selanjutnya yaitu ada klasifikasi dari sindrom koroner akut ini. Maksud saya
Yang pertama yaitu ada yang berdasarkan berat ringannya. Yang pertama itu ada kelas 1. Nah, di kelas 1 ini pasien baru merasakan serangan baru, yaitu kurang dari 2 bulan progresif, berat dengan nyeri dan merasakan nyeri pada waktu istirahat atau aktivitas sangat ringan terjadi lebih dari 2 kali per menit. Dan kemudian kelas 2 di sini subakut, di sini disebut subakut. Nah, di sini merasakan sakit dada antara 48 jam hingga dengan 1 bulan pada waktu istirahat. Dan yang ketiga yaitu ada kelas 3, disebut dengan keadaan yang akut. Di sini terjadi kurang dari 48 jam. Nah, dan ada pula secara klinis. Yang pertama ada kelas A. Nah, kelas A ini disebut dengan sekunder karena dicetuskan oleh hal-hal di luar koroner seperti anemia, infeksi, demam, hipotensi, tirotoksikosis, dan hipoksia karena gagal nafas. Kemudian ada juga kelas B yang disebut dengan primer, dan ada juga kelas C. Di sini terjadi setelah invert atau dalam 2 minggu. Nah, di sini juga belum pernah diobati dengan antiangina atau penghambat beta adrenergik, nitrat, dan antagonis kalsium, dan antiangina dan nitrogliserin intravena. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada juga pemeriksaan diagnostik yang bisa kita lakukan kepada pasien sindrom koroner akut, yaitu yang pertama ada pemeriksaan EKG keseluruhan yaitu 12 lead. Kemudian yang kedua, jika infark miokard ditemukan pada pasien tersebut, kita harus melakukan pemeriksaan sisi kanan fillet untuk mendeteksi kemungkinan infark pada ventrikel bagian kanan. Kemudian jika infark miokard inferior berhubungan dengan ST, depresi di F2 dan JR lebih besar dibanding gelombang S di leg F1 dan F2, lakukan pemeriksaan EKG area posterior untuk mendeteksi kemungkinan infark miokard di bagian posterior. Kemudian yaitu lakukan juga cardiac biomarkers. Kemudian bisa juga melakukan ronsen dada dilakukan untuk mendeteksi kongestif pulmonal atau perbesaran pada jantung pasien. Kemudian bisa juga dengan melakukan pemeriksaan darah lengkap seperti kimia darah dan juga koagulasi. Nah, selanjutnya yaitu ada penata laksanaan yang bisa kita lakukan kepada pasien sindrom koroner akut, yaitu ada pemberian oksigen tambahan untuk menjaga saturasi oksigen kisaran di atas 92%. Kemudian pertahankan akses intravena pada pasien. Kemudian kita bisa memberikan aspirin non-enteric coach sebanyak 162 sampai 325 mg. Kemudian minta pasien untuk mengunyah dan menelan aspirin tersebut jika memungkinkan. Jika diperlukan, berikan aspirin suppositoria rektal. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan tablet nitrogliserin sublingual atau spray jika tekanan darah sistolik pasien tersebut lebih besar dari 90 mm air raksa, dan juga denyut jantungnya lebih dari 50 kali per menit. Nah, jika pasien juga merasakan nyerinya tidak berkurang, perawat emergensi dapat mengulang kembali pemberian nitrogliserin tersebut setiap 5 menit sebanyak 3 dosis. Kemudian bisa juga memberikan penggunaan morfin, dan diindikasikan sekali untuk STEMI yang tidak responsif terhadap pemberian nitrat. Dan juga pemberian morfin harus berhati-hati pada unstable angina dan non-STEMI karena berhubungan dengan peningkatan angka mortalitas. Dan bisa juga kita memberikan obat-obatan untuk mengurangi agregasi platelet karena ini merupakan terapi modalitas yang penting. Nah, obatnya itu seperti aspirin, clopidogrel atau prasugrel. Nah, pada STEMI kita juga bisa melakukan reperfusi sedini mungkin miokardium dengan obat atau cara mekanis. Di sini telah terbukti bisa mengurangi angka kematian pada pasien yang mengalami sindrom koroner akut. Nah, di sini ada juga manajemen medis. Nah, di manajemen medis ini kita bisa melakukan beta blocker atau pemberian beta blocker secara oral. Direkomendasikan untuk semua tipe sindrom koroner akut kecuali
jika pasien tersebut ada kontraindikasi, yaitu terdapat tanda gagal jantung atau penurunan cardiac output. Nah, yang kedua yaitu ada juga penggunaan ACE inhibitor. Di sini telah terbukti penggunaan ACE inhibitor ini tuh bisa meningkatkan kelangsungan hidup pada pasien dengan infark miokard. Dan ACE inhibitor ini juga bisa mengurangi luas infark dan juga meningkatkan perbaikan ventrikel. Kemudian yang terakhir, kita harus mempertimbangkan untuk mentransfer pasien dengan STEMI disebabkan oleh infark miokard anterior yang sangat luas. Nah, jika adanya tanda-tanda gagal jantung atau edema paru ke fasilitas yang mampu melakukan intervensi. Nah, tujuannya agar pada saat kita ingin melakukan door to transfer bisa terjadi pada waktu kurang dari 30 menit. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sindrom koroner akut. Jika menurut kalian dari penjelasan saya tadi ada kata-kata yang salah menurut kalian bisa menambahkan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa lagi buat kalian untuk komen dan subscribe video saya ini. Terima kasih.